Semangat membara melangkah maju. Piala AFF tahun ini sudah menyelesaikan babak semifinal, di mana Thailand dan Vietnam akhirnya menjadi dua tim terkuat yang akan memperebutkan gelar juara. Sesuatu yang tidak mengejutkan, karena Thailand dan Vietnam memang diprediksi bakal menjadi juara tahun ini. Namun dibalik keberhasilan dua negara itu, nyatanya masih ada kontroversi yang terjadi. Dan baru kontroversi terjadi dalam pertandingan semifinal kedua antara Thailand melawan Filipina. Sebuah kontroversi yang semakin menandakan jika Piala AFF memang menjadi ajang yang tidak beres dari awal. Lantas kontroversi seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih. Ya, pada ajang Piala AFF tahun ini banyak kejadian-kejadian aneh terjadi. Kejadian yang tampaknya disengaja dan terkesan telah diatur sebelumnya. Misalnya yang terjadi di babak fase grup antara Singapura melawan Kamboja. Di laga tersebut, Singapura berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1. Meski menang, namun kemenangan diraih Singapura langsung mendapatkan sorotan jika melihat proses gol yang terjadi, di mana dua gol dari Singapura semuanya berasal dari kesalahan kiper Kamboja. Sebuah kesalahan dapat dikatakan sangat aneh dan terkesan dibuat-buat. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih. Curiga dengan apa yang dilakukan kipernya, Federasi Sepak Bola Kamboja akhirnya memutuskan untuk melakukan investigasi. Investigasi dilakukan karena kiper Kamboja diduga terlibat pengaturan skor. Namun hasil investigasinya sampai saat ini belum diumumkan apakah terbukti atau tidak. Dan pada akhirnya kabar ini semakin menguap begitu saja setelah Kamboja tersingkir dari babak fase grup. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, oh, oh. Kontroversi kembali terjadi di laga semifinal. Tak hanya di babak fase grup, kontroversi juga kembali terjadi di babak semifinal, di mana kontroversi ini terjadi tadi malam dalam pertandingan antara Thailand melawan Filipina di leg kedua semifinal. Pada sebuah momen, timnas Thailand berhasil mencetak gol, tapi sebelum gol tercipta, bolanya terlebih dahulu keluar dari lapangan. Soal ini memang bisa diperdebatkan apakah sudah benar-benar keluar atau tidak. Namun jika melihat gambar serta tayangan ulang, tampaknya bolanya sudah benar-benar keluar melewati garis lapangan. Momen yang pastinya membuat Filipina mengalami kerugian, karena pada akhirnya mereka kalah dan tersingkir di babak semifinal. Saatnya kita raih mimpi, kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita. Reaksi Erick Thohir soal potensi Indonesia out dari AFF. Dengan beragam kontroversi yang terjadi, Indonesia harusnya bisa bersikap tegas kepada AFF. Jika terus seperti ini, Indonesia bisa memberikan ancaman untuk keluar atau tidak ikut di ajang paling bergengsi seantero ASEAN tersebut. Untuk hal ini sejatinya sudah dipikirkan oleh Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Menurut Pak Erick, Indonesia akan mengurangi jadwal yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Tapi soal ini masih dipikirkan oleh sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Baru Indonesia mau keluar dari AFF gimana Pak? Kemenangan sempurna, teriakan. Apa kok udah ngasih ikatan? Semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan Ya, tapi kalau kami di PSSI, bersorak. kita yang ingin pasti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional. Bila mana kita merasa
jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan keinginan. Dari pernyataan di atas, Erick Thohir tampaknya masih mau melihat Indonesia bermain di Piala AFF. Namun jika nantinya Indonesia mendapatkan kecurangan, harus Erick Thohir langsung bertindak dan membantu Indonesia agar keluar dari Federasi Sepak Bola ASEAN tersebut. Soal ini pasti akan mendapatkan keuntungan sekaligus kerugian. Namun itu adalah resiko yang harus diambil Indonesia jika tidak ingin menjadi korban dari mafia di Piala AFF. Ia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Indikasi adanya mafia semakin kuat jika melihat kasus dari STY. Usai Indonesia dipastikan tersingkir di Piala AFF, Sinteyong langsung mendapatkan serangan dari berbagai pihak, entah serangan dari buzzer, pengamat sepak bola abal-abal, hingga serangan-serangan lainnya. Tentu sebuah hal yang sangat mengejutkan, padahal Sinteyong cuma gagal di Piala AFF, sebuah ajang yang selama ini dianggap piala ciki oleh fans Garuda. Tapi entah mengapa, tekanan besar langsung didapatkan oleh STY. Momen inilah yang membuat kita langsung terkoneksi dengan mafia di Piala AFF. Jika Indonesia tersingkir, maka cuan dari mafia bakal berkurang, karena Indonesia adalah tim yang bisa menarik pasar yang lebih besar. Pada akhirnya, para mafia di Piala AFF menyalahkan STY karena gagal mengantarkan Indonesia lolos ke babak semifinal. Sehingga tak heran, pelatih asal Korea itu langsung mendapatkan serangan dari berbagai pihak, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini. Dengan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir kerja Thailand versus Vietnam di final Piala AFF. tergetar. Langkah kita satu. Kini Piala AFF telah mendekati ujungnya, di mana Thailand dan Vietnam menjadi dua tim terbaik yang akan memperebutkan gelar juara. Jika melihat performa dari kedua tim, tampaknya Vietnam lebih meyakinkan dibandingkan Thailand. Namun Thailand tetap Thailand, tim yang sudah sangat berpengalaman di ajang itu. Selain berpengalaman, mereka juga menjadi tim terbanyak yang pernah meraih gelar juara, sehingga menarik dinantikan duel klasik antara Thailand melawan Vietnam. Dan yang pasti, fans Indonesia tidak akan terlalu mempedulikan hal itu. Selain Piala AFF yang bukan prioritas utama, fans Garuda tampaknya juga sudah muak dengan segala kontroversi yang terjadi. Bahkan jujur saja, gara-gara Piala AFF, fans Indonesia sebelum bersatu menjadi terpecah belah gara-gara mafia yang terus menyerang dan memunculkan Sinteyong. Mengalir kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Jadi itulah cerita di balik kontroversi yang kembali terjadi di ajang Piala AFF. Kali ini terjadi di pertandingan antara Thailand melawan Filipina di semifinal leg kedua. Semua kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, oh, kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera